Ya, Pak, terima kasih. Kepada semua peserta mata kuliah, kita mulai saja dengan memanfaatkan waktu yang ada. Sudah berjalan beberapa menit ya, sambil menunggu kelengkapan kita semua. Namun tetap saya mintakan agar memperhatikan presensi agar diisi dengan tertib atau dengan benar. Selanjutnya, pembahasan kita pada hari ini dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran adalah pembelajaran yang menarik. Oleh karena itu, agar dalam sisi awal ini kita mulai saja dengan berdoa agar kita semua mendapatkan nilai ibadah dari usaha kita yang selama ini yang kita lakukan saat ini, dan juga memohonkan agar dilancarkan pelaksanaan kegiatan hari ini khususnya, sehingga kita mulai saja berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya, ya, berdoa selesai, kemudian tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi pembelajaran yang menarik dengan subtujuan: satu, pembelajaran yang menarik itu apa saja, kemudian mengapa pembelajaran yang menarik itu harus dilakukan, kemudian yang ketiga, model pembelajaran yang menarik itu apa saja, dan terakhir, kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang tergolong menarik. Baik, untuk semua yang mengikuti kegiatan ini, agar kita dapat meningkat ke acara berikutnya, saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan atau memimpin kegiatan diskusi kita. Kepada yang diberi tugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita semua dapat berkumpul dan melakukan kegiatan pembelajaran di Zoom pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati, Dr. Suhaimi SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran, serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Firdaus, selaku moderator pada hari ini, dan saya yang akan menjalan dan membimbing diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada saya sendiri Firdaus, kedua ada Linda Astuti, ketiga ada Salwa Nabila, dan yang keempat ada Selvi Anggraini. Topik dan materi yang akan kami bahas ialah pembelajaran yang menarik. Baik, kepada pemateri atau pembaca materi yang pertama, waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih. Pembelajaran yang menarik. Pembelajaran menarik adalah pembelajaran yang diberikan tenaga pendidik atau seorang guru kepada anak murid didiknya, yang dimana dalam penerapan proses pembelajarannya melalui hal-hal yang menarik atau menyenangkan para siswanya, seperti ada tantangan, menyanyi, menari, dan bergembira dalam proses pembelajarannya. Ini bermanfaat dan berguna agar para siswanya menjadi tidak cepat bosan dalam menghadapi proses pembelajaran yang diberikan oleh guru atau tenaga pendidik tersebut. Mengapa pembelajaran harus menarik? Pembelajaran yang menarik menjadi salah satu alternatif bagi guru untuk meningkatkan kualitasnya dalam mendidik peserta didik. Untuk itu, guru harus mengetahui hakikat belajar
belajar dan pembelajaran yang baik. Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pemahaman guru terhadap hakikat tersebut. Selain dapat meningkatkan semangat belajar, pembelajaran yang menarik juga memicu seorang guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam menyampaikan materi pelajaran. Disinilah tingkat kekreatifan dan keterampilan mendidik siswa akan terlihat, sehingga guru harus pandai memutar otak. Harapannya dengan terciptanya pembelajaran yang menarik dan akan tercapai pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda Astuti. Model pembelajaran yang menarik. Ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat diidentifikasikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi dan keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi. Kedua, ada model pembelajaran berbasis masalah. Istilah pembelajaran berbasis masalah atau PMB diadopsikan dari istilah Inggris yang mana problem based instruction atau PBI. Model pembelajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman John Dewey. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Yang ketiga ada model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Pendidikan matematika realistik Indonesia adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memahami persoalan matematika. Yang keempat ada model pembelajaran kontekstual. Contextual teaching atau learning atau sering disebut dengan CTL, dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang berpandangan bahwa hakikat pengetahuan mempengaruhi konsep tentang proses belajar karena belajar bukanlah sekedar menghafal, melainkan mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, melainkan hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan oleh setiap individu. Yang kelima ada model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. Model pembelajaran yang cukup menyenangkan ini digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Dengan model pembelajaran index card match, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Baik, saya akan lanjutkan. Yang keenam ada model pembelajaran kooperatif. Istilah pembelajaran kooperatif dalam pengertian bahasa asing adalah cooperative learning. Metode pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Pembelajaran kooperatif, proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Kelemahan dan kelebihan mengenai model pembelajaran. 1. Model pembelajaran langsung. Kelebihan, guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa. Dapat diterapkan secara efektif dan dapat memberi siswa tantangan untuk mempertimbangkan
kesenjangan yang terdapat di antara teori yang harusnya terjadi dan observasi atau kenyataan yang mereka lihat. Kelemahannya, model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut. Guru masih harus mengajarkannya kepada siswa dan melibatkan banyak komunikasi satu arah. Guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman siswa. Hal ini dapat membuat siswa tidak paham atau salah paham. Yang kedua, ada model pembelajaran berbasis masalah atau PMB. Kelebihannya, yang pertama ada realistik dengan kehidupan siswa. Kedua, sesuai dengan konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memupuk sifat inquiry siswa. Keempat, ada retensi konsep jadi what. Yang kelima, memupuk kemampuan problem solving. Sedangkan kelemahannya, persiapan pembelajaran seperti alat, problem, konsep yang kompleks. Yang kedua, sulit mencari problem yang relevan. Yang ketiga, ada sering terjadi miskonsepsi. Dan yang keempat, ada konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam penyelidikan. Yang ketiga, ada model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Kelebihan memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. Kelemahannya yaitu proses pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui soal-soal kontekstual, proses matematisasi horizontal dan proses matematisasi vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana karena proses dan mekanisme berpikir siswa dalam melakukan penemuan kembali terhadap konsep-konsep matematika tertentu. Keempat, model pembelajaran kontekstual. Kelebihan pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada peserta didik karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme di mana peserta didik dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Kelemahan kekurangan guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Next. 5. Model pembelajaran indeks Karpmat atau mencari pasangan. Kelebihan terjadi proses diskusi dan presentasi dapat menguatkan topik konsep yang hendak diulang maupun topik yang baru. Kelemahan, guru harus membuat persiapan yang matang dengan waktu yang lebih lama dan menuntut sifat tertentu dari peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, model pembelajaran kooperatif. Kelebihan melatih siswa untuk berani memberikan tanggapan, mengemukakan pendapat, atau sanggahan secara lisan dan tertulis. Kelemahan, guru sulit mengatur materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai alokasi waktu yang ditetapkan dan membutuhkan banyak waktu. Baik, itu tadi paparan materi yang kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mencantumkan pertanyaannya di kolom chat atau langsung on mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Madani dari kelas A1, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya, apa yang perlu dipersiapkan oleh guru untuk melakukan model-model pembelajaran yang menarik tersebut dan bagaimana guru bisa mengelolanya dengan baik saja. Terima kasih.
Baik, ada lagi? Mandalena, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Saat guru menerapkan salah satu pembelajaran yang menarik dalam sebuah kelas, terkadang itu tidak semua murid tertarik dengan jenis pembelajaran yang diterapkan guru tersebut. Jadi bagaimana kira-kira solusi atau antisipasi yang dapat dilakukan oleh guru akan hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadanti Salsabila Nadifa, perwakilan dari kelompok 10, izin bertanya, apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seorang guru akan memilih dan menerapkan model pembelajaran yang menarik? Itu saja, terima kasih. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Setiawan, perwakilan dari kelompok 4. Dalam presentasi tadi kan dijelaskan mengenai pembelajaran yang menarik. Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dan salah satunya adalah pembelajaran kooperatif. Menurut saya, pembelajaran kooperatif itu merupakan pembelajaran yang sangat menarik karena dapat melatih siswa untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan keterampilan dalam proses berkelompok antar siswa. Pertanyaan saya, bagaimana apakah langkah-langkah yang guru lakukan sebelum menerapkan pembelajaran kooperatif tersebut? Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdalifah dari perwakilan kelompok 6, izin bertanya. Berdasarkan isi materi yang telah disampaikan tadi, mengapa metode pendekatan konstekstual menjadi lebih penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdallah dari kelas A1 perwakilan kelompok 12, izin bertanya. Kan tadi disebutkan adanya model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Nah, bisakah kalian menguraikan bagaimana sih model pembelajaran tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Gamaria dari kelompok 8, izin bertanya. Mengapa model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia termasuk ke dalam model pembelajaran yang menarik? Padahal yang kita tahu, kebanyakan orang tidak suka hitung-menghitung. Terima kasih. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Aulia Herunisa, perwakilan dari kelompok 11, izin bertanya. Mengapa ada keterkaitan antar matematika dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata? Dan tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia, seperti yang disebutkan dalam model pembelajaran pendidikan matematika realistik. Mungkin itu saja. Apakah ada lagi?
Baik, jika tidak ada lagi, mungkin pertanyaannya akan kami tampung dulu dan berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Ini pertanyaannya untuk semua dijawabkah atau nanti ada dibuat laporan diskusi Pak, selebihnya Pak? Oh ya, gini, laporan diskusi itu memang wajib, tapi coba dulu menjawab beberapa yang mungkin dijawab. Mungkin ada 4 dulu, lalu nanti sisanya 4 lagi jadi 8, sisanya lagi kan seluruhnya nanti disalin juga di laporan. Jadi tidak harus seluruhnya, kalau habis waktu kan kita berakhir penjelasannya. Ya, jadi dibatasi oleh waktu akhirnya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Diva Al-Madani dari kelompok 1. Pertanyaannya ialah, apa yang perlu dipersiapkan oleh guru untuk melakukan model-model pembelajaran yang menarik tersebut? Dan bagaimana guru bisa mengelola hal itu dengan baik? Jawabannya,
seorang guru menyiapkan berbagai yang pertama, seorang guru harus menyiapkan berbagai macam media teknologi yang dapat digunakan untuk metode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, guru itu harus bisa membuat sebuah permainan atau tantangan yang menyenangkan dan disukai para siswa agar mereka senang dalam menjalani proses pembelajarannya. Ketiga, seorang guru harus menyampaikan nasihat kepada siswanya, mungkin itu di akhir pembelajaran. Dan yang keempat, seorang guru harus mampu mendorong siswanya agar lebih aktif dalam proses pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab kepada Dipa. Apakah dapat dipahami dan bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Izin menjawab pertanyaan dari Nur Kamaliah. Mengapa model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI termasuk ke dalam model pembelajaran yang menarik? Padahal yang kita tahu kebanyakan orang tidak suka hitung-hitung. Jadi alasannya tuh jika kita lihat dari karakteristik PMRI, yang pertama yaitu murid aktif, tetapi guru juga aktif. Kemudian yang kedua, guru berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi di sini guru tidak hanya menjelaskan materi seperti biasa di depan kelas, tetapi juga melalui permainan matematika seperti menggunakan gambar, balok, permen, dan benda-benda di sekitar kelas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tidak selalu di kelas, tetapi bisa dilakukan di luar kelas, kemudian pergi keluar sekolah untuk mengamati atau mengumpulkan data. Jadi anak didik tidak bosan menghitung di dalam kelas, tapi juga dilatih untuk berpikir kreatif. Itu saja jawaban dari saya. Apakah dapat diterima, Nur Kamaliah? Ya, dapat terima. Terima kasih jawabannya. Sama. Baik, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Abdallah. Bagaimana sih model pembelajaran PBM? Jawabannya adalah pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Pada pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa belajar dalam kelompok untuk memecahkan masalah dunia nyata. Model pembelajaran berbasis masalah diterapkan melalui pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa secara berkelompok. Pemberian rangsangan berupa permasalahan yang harus dipecahkan diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Tahapan pembelajaran dalam model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas 5 fase utama yang dimulai dengan orientasi guru yang mengarahkan siswa terhadap masalah. Kelima fase utama dalam model pembelajaran berbasis masalah adalah yang pertama, mengarahkan siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Apakah bisa diterima, Abdallah? Baik, dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Aris Setiawan dari kelompok 4. Baik, ada beberapa langkah-langkah yang guru lakukan sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang ketiga, guru memanggil ketua dari masing-masing kelompok untuk mengambil satu materi tugas yang berbeda. Yang keempat, masing-masing kelompok secara kooperatif membahas materi yang berisi materi temuan. Yang kelima, setelah diskusi kelompok, juru bicara dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil pembahasannya. Yang keenam, guru memberikan penjelasan singkat, sekaligus memberi kesimpulan. Yang ketujuh ada evaluasi, dan yang kedelapan adalah penutup. Apakah dapat diterima, Ari? Terima kasih atas jawabannya. Dapat diterima. Terima kasih kembali.
Izin masuk. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Musdalifah dari kelompok 6. Pertanyaannya ialah, mengapa pendekatan konstekstual menjadi lebih penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran? Jelaskan. Jawabannya, kontekstual membantu agar mereka mampu dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, yakni berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar secara teratur, kecakapan sistematis dalam menilai, memecahkan masalah, menarik keputusan, memberi keyakinan, menganalisis asumsi, dan pencarian ilmiah. Sedangkan berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian, ketajaman, pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. Itu saja, Musdalifah. Apakah jawabannya bisa diterima dan bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Izin masuk menjawab pertanyaan Nadifa. Apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seorang guru akan memilih dan menerapkan model pembelajaran yang menarik? Jawabannya adalah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu metode pembelajaran, yaitu yang pertama, karakter materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pembelajaran tersebut. Misalnya mata pelajaran yang bersifat eksakta lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah perdesaan berbeda dengan perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Menggunakan metode resitasi dan tugas, misalnya, bisa berjalan baik bila kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan, setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Masalahnya terpulang lagi kepada guru untuk memberdayakan metode pembelajaran yang dianggap baik dan sesuai. Apakah bisa diterima, Nadifa? Baik, dapat diterima. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih kembali. Izin berkaitan antara matematika dengan kehidupan keseharian dan tentang kegunaan pada umumnya bagi manusia seperti yang disebutkan dalam model pembelajaran PMRI. Karena matematika tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, contoh nyata pengaplikasian matematika dalam kehidupan nyata akan membantu anak didik dalam memahami suatu topik melalui visualisasi yang juga membantu mereka mengingat apa yang telah dipelajari. Kemudian dengan matematika kita dapat membuat proyek keuangan, memulai bisnis, dan memahami ekonomi global. Itu saja jawaban dari saya. Apakah dapat dipahami, Restu? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Dimas. Terdapat beberapa peran guru yang harus dilaksanakan oleh guru. Yang pertama ada peran guru sebagai lecturer atau demonstrator. Guru mendemonstrasikan berbagai pembelajaran ini berguna untuk menghindari verbalisme yang menyulitkan siswa sehingga dapat memperagakan siswa tertarik karena siswa mengalami secara langsung demikian pembelajaran akan lebih menarik. Yang kedua, peran guru sebagai
pembimbing guru membimbing proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa dengan baik dan menetapkan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Yang ketiga, peran guru sebagai pengelola kelas, yaitu guru mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif bagi siswa dengan pembelajaran yang nyaman sehingga siswa belajar dengan maksimal. Yang keempat, peran guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru telah memilih berbagai media pembelajaran yang sesuai dan menarik yang menunjang proses pembelajaran, dan guru sebagai fasilitator, guru menyediakan sumber pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan sumber belajar yang menarik bagi siswa. Dan yang kelima, peran guru sebagai evaluator. Guru menyediakan berbagai alat-alat evaluasi dan kriteria ketuntasan sebagai acuan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Apakah dapat diterima, Dimas? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Resti. Saat guru menetapkan pembelajaran yang menarik dalam sebuah kelas, terkadang tidak semua murid tertarik dengan jenis pembelajaran yang diterapkan guru. Tersebut. Jadi bagaimana kira-kira solusi atau antisipasi yang dapat yang siswa di sekolah kebanyakan sama, yaitu guru di depan dan kursi siswa disusun berjajar membentuk persegi. Metode ini dikaji sebagai metode yang tidak efektif karena proses belajar terjadi hanya satu arah. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, cobalah susun ulang ruang kelas seperti posisi meja dan kursi yang melingkar. Jadi posisi guru berada di tengah-tengah dan siswa dapat melihat guru dengan lebih baik. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan memancing ide anak. Full attention atau perhatian penuh juga bisa didapatkan dari memancing pendapat, diskusi atau debat argumen antara murid dan guru. Memang tidak semua anak bisa dengan leluasa mengeluarkan ide mereka. Nah, sebagai guru di sini peran Bapak atau Ibu guru untuk percaya pada kemampuan masing-masing anak dan pacu mereka untuk berani berpendapat serta menghargai apapun yang mereka ungkapkan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi dapat membantu guru menciptakan suasana aktif dan segar di dalam kelas. Gunakan laptop, internet, dan proyektor untuk mengubah materi pembelajaran textbook ke dalam audio visual. Yang keempat, memiliki sifat humoris. Untuk meningkatkan semangat mereka, penting untuk Bapak atau Ibu guru memberikan humor segar di tengah-tengah pengajaran yang sedang diberikan. Tidak hanya itu, sifat humoris yang dimiliki oleh seorang guru juga dapat memberikan efek kedekatan antara siswa dan guru. Semakin murid merasa dekat dengan gurunya, maka apa yang disampaikan oleh guru juga akan lebih mudah diserap oleh mereka. Yang kelima, memberikan perhatian yang sama pada semua anak. Sebagai seorang guru, sebenarnya sudah menjadi tugas untuk menemukan benih-benih unggul yang ada di dalam diri masing-masing anak. Percayalah bahwa setiap anak mempunyai talenta dan potensinya yang berbeda-beda. Dengan begitu, setiap anak akan merasa memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya, serta membuat kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Apakah bisa diterima, Resti? Ya, dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, sesi tanya jawab telah kita lewati. Selanjutnya adalah di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Pembelajaran menarik adalah penerapan proses pembelajarannya melalui hal-hal yang menarik atau menyenangkan para siswanya, seperti ada tantangan, menyanyi, menari, dan bergembira. Dalam proses pembelajarannya, hal ini merupakan salah satu alternatif bagi guru untuk meningkatkan kualitasnya dalam mendidik peserta didik. Adapun contoh teknik mengajar yaitu memanfaatkan media pembelajaran baik berupa teknologi maupun non-teknologi. Guru dapat mengimbangi dan menyalurkan kreativitasnya dengan mengembangkan dan menciptakan teknik mengajar yang baik dan sempurna melalui dua hal tersebut. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami meminta maaf apabila selama berjalannya diskusi ada kesalahan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Suhaimi, SPD MPD. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Waktunya masih panjang ya sebenarnya. Jadi waktunya sampai pukul 16.20. Saat ini masih posisi pukul 15.20. Jadi 1 jam lagi. Jadi gini, 1 jam ini boleh nanti ditambahkan lagi pertanyaannya ya, karena sudah diserahkan ke kita, maka saya terima saja sebenarnya. Ya. Serah terima ini saya terima ya. Jadi mohon mahasiswa ini apakah yang menutup kamera ini betul-betul belajar atau mengikuti atau cuma membuka HP-nya, saya kurang jelas juga ya. Jadi ada sisi foto, tidak ada kita ini kan karena memang habis kameranya tidak dibuka-buka. Jadi gini, dalam pembelajaran ini kan sudah kelompok ini menampilkan PowerPoint-nya yang menganggap bahwa ada model pembelajaran di mana model pembelajaran itu dianggap bahwa itulah model pembelajaran yang menarik. Karena kriteria daripada menarik tidaknya itu adalah sudah dituliskan tadi oleh kelompok apa saja kriterianya. Pelajaran menarik diberikan kepada guru untuk muridnya di mana pembelajaran yang menarik itu menyenangkan. Ada kriteria menyenangkan itu ada proses menyanyi, menari, ada tantangan ya, kemudian ada bergembira, ada proses pembelajaran. Pada intinya pembelajaran itu jangan sampai monoton atau tidak variatif. Intinya variatif kan. Ini kan ada tantangan, ada menyanyi, ada menari, ada bergembira. Sepertinya anak TK ya, ada menyanyi dan menari. Jadi kalau anak SMA ya mungkin gurunya yang kurang pandai berabstraksi ya. Jadi kurang bisa berarti untuk menyanyi dan menari. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa menari sebenarnya ya. Nah, bukan di situ, intinya itu adalah variasi. Jadi tidak semata-mata tekun dengan kesungguhan, memerlukan keseriusan. Nah, sementara waktu berjalan seperti mata kuliah kita ini, katakan aja seperti itu, sehingga 1 jam lagi ada waktu yang tersisa. Jadi pembelajaran itu harus variatif. Apa itu variatif? Variatif itu setelah dikasihkan konsep, jadi yang 5M itu pas sebenarnya. Apa itu 5M? 5M itu ada proses mengamati, kemudian ada proses menanya, kemudian ada proses mengelaborasi atau mencari atau mencoba ya. Kemudian ada proses mengkomunikasikan. Itu semua boleh jadi disebutkan pembelajaran yang variatif. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasi. Saya ulang. Mengamati, setelah mengamati, menanya. Setelah menanya ada mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Pertama, mengamati. Jadi mengamati itu seluruh siswa diajak untuk mencintai atau katakan saja diajak untuk literasi. Jadi membaca. Bacalah bahan pembelajaran atau sumber belajar pada hari itu. Jadi baca dengan cara membaca bermakna. Jadi membaca bermakna itu
guru ini harus memiliki kata-kata kunci lebih dulu. Artinya di halaman 1 kata kuncinya harus 5. Nah, 5 itu harus ditemukan oleh siswa. Dicek tapinya, dicek. Siswa setelah membaca tanya. Makanya tadi ada setelah mengamati lalu ada menanya. Jadi setelah dia membaca, setelah dia mengamati itu tidak selamanya berlaku di ruang laboratorium, bukan. Tapi di ruang kelas itu mengamati itu berupa proses membaca. Itu termasuk proses mengamati. Jadi dia mengamati, guru sudah memiliki kata kunci. Jadi guru ini sudah memegang kuncinya. Betul tidak anak ini atau siswa ini telah membaca dengan benar atau telah melakukan membaca dengan bermakna atau mendapatkan kata kunci yang 5 tadi. Di halaman pertama ada 5. Halaman kedua katakan saja ada 5, halaman 3 itu ada 2 misal. Lalu jumlahnya 5 tambah 2 12. Jadi hari itu ada 12 kata kunci atau pengertian yang harus dimiliki oleh siswa. 12 kata atau 12 kalimat. Boleh jadi seperti itu ya. Jadi ada mengamati lalu menanya. Boleh siswa kalau tidak memiliki pengetahuan yang 12 macam tadi dalam bentuk kata-kata singkat, itu menanya kembali. Menanyakan ke gurunya mana yang belum dimengerti. Jadi tadi ada juga pertanyaan di kelompok sini, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, secara umum langkahnya itu adalah mengamati, menanya, kemudian setelah dia memiliki pertanyaan dan penjelasan, lalu dia catat. Dia catat dalam artian, lalu dia kumpulkan yang disampaikan oleh temannya, yang disampaikan oleh gurunya lewat diskusi. Nah, itu dicatat, kemudian dia buat rangkai. Tadi dia menyebutkan ada tadi proses juga, proses mengkonstruksi namanya. Jadi katakan aja 12 kata kunci tadi membentuk sebuah benda. Bendanya itu apa saja, nanti berupa sebuah pengertian secara utuh pembelajaran pada hari itu. Nah, itu mengasosiasi namanya. Setelah dia memahami bahwa unsur-unsur pembelajaran pada hari itu terdiri dari bagian-bagian tadi, setelah diasosiasi, maka ini dalam posisinya itu C5 ya, C5. C5 itu termasuk apa? Setelah sintesis itu kemudian dikumpulkan. Nah, sintesis, kemudian analisis, sintesis ya, itu mengasosiasi namanya. Kemudian dikumpulkan, lalu akhirnya ada produk ataupun ada hasil akhir. Itu C6 namanya, maka C5, C6. C5, C4, C5, dan C6. Maka proses pembelajaran higher order thinking itu akan tercapai. Jadi karena susah-susah, jadi walaupun beberapa model pembelajarannya digunakan, langkahnya pasti seperti itu. Awalnya memberikan bahan, kedua ada proses mengamati lewat diskusi atau kelompok, kemudian di kelompok situ menemukan dia, artinya menanya, ada proses menanya, ada proses mengumpulkan informasi, ada proses mengasosiasi. Lalu terakhir, lalu dia menyampaikan hasil daripada diskusi itu. Lalu tadi agar satu pembelajarannya menjadi menarik atau menjadi variatif, itu tidak satu aja, CTL satu boleh, tapi istiadi misalnya itu boleh satu, tapi ditambah lagi yang lain. Jadi model pembelajarannya tidak satu, boleh 2, boleh 3, minimal 2 lah. Tapi sebaiknya lebih daripada 1, agar kalau satu kenapa maka 2, kenapa maka 3? Karena kalau 1 itu tidak menjamin
tidak menjamin terjadi proses yang variatif, tidak menjamin proses yang betul-betul seluruh siswa itu dapat terjaga atau betul-betul ada bukti bahwa dia aktif. Nah, kalau dalam contoh perkuliahan kita, aktif itu pertama saya bisa melihat bahwa orangnya tidak gambar saja. Nah, itu kalau ini kan gambar seluruhnya sampai ke ujung-ujung. Nah, beberapa setengah daripada peserta mata kuliah kita muncul dengan gambar yang cantik saja. Tapi ininya tidak menarik katanya. Perkuliahannya tidak menarik, boleh jadi seperti itu. Nah, jadi harus ditambahkan dengan model yang lain. Kenapa model yang lain itu perlu? Ada ini, ada siapa? Muhammad Yasin ngasih tahu ke saya dalam perjalanan pulang. Nah, ini ada juga. Jadi kuliah itu bisa juga sambil di jalan, bisa. Hari ini saking canggihnya, boleh kuliah itu sambil di jalan pulang kampung, boleh. Jadi hati-hati di jalan, jangan sampai nyasar sampai ke ini. Jangan sampai ke salah jalan. Jadi kalau terus saja lurus, pasti di situ ada sungai, dihayau. Kalau tidak belok-belok mengikuti alur jalan. Jadi gini, kalau menggunakan satu model pembelajaran, itu biasanya tidak ada jaminan seluruh mahasiswa atau seluruh siswanya itu aktif. Supaya aktif, maka biasanya orang kasih dengan model kepala bernomor. Kalau sudah siswanya sudah besar-besar seperti SMA misalnya, masa dikasih kepalanya kasih nomor, itu kan rasanya kurang lucu ya. Jadi maksudnya setiap orang tuh kasih nomor absen mungkin, lalu di nomor absen itu nanti diundi, nanti nomornya itu tidak harus nomor 2, tidak harus yang bernama misalnya Firdaus misalnya yang menjawab, tidak. Jadi nanti siapa yang gugur di dalam undian itu lalu dia harus menjawab dengan benar pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain. Nah, bisa seperti itu. Jadi seluruh siswa itu aktif, harus siap siaga, karena siapa tahu dia dapat giliran untuk menjawab. Dan ini dikasih tahu bahwa semua itu akan menjadi penilaian. Jadi penilaian di mata kuliah itu tidak semata-mata kehadiran, ada juga aktivitas, ada juga tugas, ada juga OTS, ada juga UAS, yang nilainya itu ada komponennya masing-masing ya. Walaupun kecil, katakan aja aktivitas atau tugas itu kecil poinnya, katakan aja 30%, tapi kalau tidak diikuti yang 30% itu dapat kita bayangkan. Pasti kurang nilai orang itu. Pasti kalau tidak B atau C nilainya. Karena apa? Coba kalian bayangkan. Kadang mengerjakan tugas misal. Lalu misalnya OTS-nya bagus, itu kan belum tentu bagus. Maksudnya ini bagus. OTS-nya bagus, penaltasnya bagus. Kalau dijumlahkan cuma 70%. Nilai 70% itu dengan maksimal, maksudnya nilai 100-100 keduanya, itu cuma mendapat 70% itu dapat menghantarkan mahasiswa itu nilainya B saja, B tidak apa-apa, B tok begitu. Kalau B plus, dia harus mengerjakan tugas, karena B plus itu nilainya adalah 7,5, apalagi sampai dengan 7,9 itu masih B plus. Amin ya. Kalau 7,7 sampai 7,9 itu amin. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau dapat amin atau mendapat B plus itu harus lebih daripada 7. Oleh karena itu harus dia aktif di seluruh bagian
Seperti itu. Jadi otomatis saja sebenarnya, tidak perlu dipaksa karena memang kita sudah memiliki tugas dan wilayah berpikir. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada juga bertanya kenapa matematika itu sesuatu pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran matematika realistik. Sebenarnya matematika realistik itu pas kebetulan judulnya matematika realistik. Sebenarnya sosiologi realistik juga bisa. Jadi kata realistik itu yang disebutkan dengan model ya, realistik. Realistik itu pada intinya realism, nyata. Jadi yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang nyata, tidak abstrak. Jadi kalau menghitung itu ada bendanya yang dihitung, ada bendanya yang dihitung. Kemudian kalau menghitung tinggi, kita betul-betul yang diukur itu jangan bicara tinggi menara, jangan, karena di depan kelas itu tidak ada menara Eiffel misalnya, berapa tinggi menara Eiffel atau berapa tinggi menara Monas atau berapa tinggi menara apa begitu. Yang ada di kelas itu tinggi kelas, tinggi ruang kelas itu berapa, tinggi atap itu dengan lantai itu berapa. Nah itu yang jadi menyebut realistik itu nyata, itu aja intinya. Pokoknya nyata dengan dibuat langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu mulai daripada saintifik juga, model saintifik. Jadi mulai daripada mengenalkan barangnya, apa yang mau kita ukur hari ini. Kalau menghitung ubin misalnya yang ada di ruang kelas itu, lalu kita hitung berapa ubinnya. Jadi tidak menghitung 1, 2, 3, tidak. Kita hitung aja berapa lebarnya, berapa panjangnya, pasti di dalamnya itu tepat nanti menghitungnya setelah dikalikan. Nah, lalu itu membuktikan bahwa perkalian itu adalah berupa luasan. Jadi perkalian luasan itu perkalian lebar dan panjang. Mana lebarnya? Yaitu yang di depan kelas. Mana panjangnya? Yaitu panjangnya dari depan sampai ke belakang kelas. Maka itu adalah luas daripada ruang kelas. Jadi realistik itu pada intinya sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Kalau langkah-langkahnya itu kata saya tadi, kata saya kemarin ada 48 atau sampai 50 kurang lebih model pembelajaran. Nah itu silahkan nanti dibaca, karena model pembelajaran itu nanti ada mata kuliah tersendiri yang disebut dengan mata kuliah model pembelajaran. Kalau tidak ada, berarti kalian harus mencari bukunya, yaitu mencari model pembelajaran secara rinci, bukan secara terpisah-pisah seperti yang kita sebutkan di sini. Itu adalah sintak lengkapnya. Oleh karena itu nanti kalau ditemukan sintak langkah-langkah tadi, ini misalnya ada 12 langkah atau katakan aja secara ringkas ada 9 langkah. Sementara model yang lain itu misalnya CTL tadi ada 9 langkah, kemudian ada kepala bernomor itu katakan aja 9 langkah, kemudian ada snowball drawing itu ada 9 langkah. Kalau kita gabung 9 kali 3 20 langkah, tapi bukan seperti itu. Setelah kita sandingkan, kita susun, lalu yang sudah terjadi misalnya siswa guru memberikan bahan ajar itu di semua model ada, maka kita coret aja satu saja kan itu tiga model jadikan satu, cara mengkombinasikan model itu. Jadi di mana langkah-langkahnya yang sama itu kita kerjakan satu kali saja. Di mana langkahnya yang seperti misalnya membuat kesimpulan, nah itu pasti semua model itu ada membuat kesimpulan tuh. Nah kita lakukan satu kali saja, artinya ambil satu macam saja dari model itu. Kalau model itu kalimatnya berbeda atau maknanya berbeda, nah baru kita lakukan. Biasanya kalau sudah 27 langkah itu digabung,
paling-paling kembalinya ke 12 langkah saja atau sekitar 10 atau 11 langkah saja, karena memang ada overlapping. Yang berbeda itu yang kita tulis atau kita gunakan. Karena tadi kepala bernomor tadi pada intinya memberikan nomor-nomor sehingga nomor itu terbagi habis kepada seluruh peserta, dikasih tahu kepada siswa bahwa kalian seluruhnya harus dalam posisi siap terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh ibu bapak guru ini. Jadi dia harus menguasai seluruh mata pelajaran itu. Tidak harus mewakilkan kepada ketua kelompok, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya nanti ada snowball throwing, itu adalah permainan. Jadi ada tadi menyanyi, menari, ya katakan aja menari itu boleh jadi tidak ada, kalau menyanyi boleh jadi tidak ada, coba perenggangan, misalnya ada gerakan kalau ada kekakuan tuh boleh jadi ada di di sela-selanya boleh berdiri bersama-sama untuk bisa meluruskan badan misalnya, atau membengkokkan badan atau menggerakkan badan sehingga ada tidak ngantuk begitu. Sehingga ada snowball tadi memberikan permainan. Snowball itu istilahnya bola salju ya. Bola salju itu dia menggelinding ke sana ke sini. Siapa yang ditujunya maka itu harus menjawab. Jadi mirip saja juga dengan kepala bernomor, tapi kepala bernomor itu dengan cara nanti si yang mendapatkan terakhir itu nanti disilahkan untuk memberikan tongkatnya kepada siapa saja yang belum. Nah, maka terserah yang mendapatkan jawaban terakhir, misalnya Abdallah misalnya dapat jawaban ketiga, lalu untuk jawaban keempat itu siapa? Nah, lalu Abdallah ini menyerahkan tongkatnya itu kepada Sipa misalnya. Nah, lalu si Muhammad Hasan siap-siap karena untuk berikutnya dia mungkin setelah Sipa lalu diserahkannya ke Nur Hasan. Ya, gitu. Sanurdin maksudnya. Nah, gini, jadi snowball itu nanti dibaca juga. Jadi kalian kan ini ada mata kuliah lain atau apakah ada atau tidak saya belum tahu. Di jurusan PIAN itu ada mata kuliah lain yang bersifat mempelajari model pembelajaran. Kalau PTK mungkin seluruh mata kuliah, seluruh jurusan itu ada PTK lagi. Ini ada anaknya Musdalifah, apa nih ada anak. Ya. Mohon maaf Pak, sambil jaga adik. Oh iya gitu. Ya, makanya kita lebih mudah ya kuliahnya kalau begini ya, cara seperti ini. Boleh sambil tadi kita komen sampai di jalan, sudah sampai di jalan kemudian sampai gado ading boleh juga. Makanya tadi ku tawari, kok mau tatap muka kakak aja Abdallah, orang yang pada dasarnya banyak yang ada online aja. Oh itu online. Nah risikonya kalau online ini harus betul-betul ikut peserta mata kuliah nih, apalagi yang lebih berat itu yang ikut tidak, absen kada. Nah itu jadi masalah besar. jadi persoalan, bukan saya aja yang tahu, habis seluruh orang, termasuk operator, termasuk siapapun yang mengamati tentang akademik dan kronologi. Ini kan gini, absen ini adalah kronologi termasuk pengalaman kronologi belajar. Jadi kalau orang tidak ada absen itu artinya orang ini tidak ikut belajar, jadi agak sulit untuk diberikan nilai. Ya itu masalahnya ya. Apa lagi? Jadi tadi matematika, saya kembali ke matematika realistik. Matematika realistik itu sebenarnya pas kebetulan namanya matematika realistik, padahal mata pelajaran yang lain bisa juga, misalnya pendidikan EPS realistik. Nah juga bisa sebenarnya kalau misalnya apalagi sejarah realistik juga bisa, karena kita memang membicarakan yang dilihat
dan betul-betul berguna untuk kehidupan. Misalnya menghitung luas itu gunanya nanti kalau jadi pedagang ataupun jadi apa, jadi apa sajalah untuk menghitung luas tanah yang dimiliki oleh kalian, dimiliki oleh keluarga kalian, berapa luasnya. Nah, kayak apa menghitung pian? Karena luas tanah yang nyata itu yang terjadi di mana di belakang rumah kita itu tidak selamanya lurus, tidak selamanya berupa segi empat. Kalau segi empat mudah aja, kali lebar kali panjang. Sekarang ada yang segitiga, ada yang kencong, ada yang bentuknya seperti botol, ada bentuknya seperti apa? Seperti pulau yang kilang-kilok itu ya karena ada sungainya di kiri kanannya kan. Nah, jadi sulit untuk menghitung berapa garang luas tanah kita itu seborongan atau 3 borongan. Nah, kalau segi 4 mudah aja. Oleh karenanya ada cara berhitung realistik itu seperti itu. Jadi nanti disusun kotak di mana bangun itu boleh segitiga, tapi segitiga yang dapat dihitung luasnya. Misalnya kita kalaunya bentuknya tidak lurus, bilang gilok tadi, pertama cari dulu yang segi 4-nya, lalu sisanya tuh biasanya segitiga. Segitiga itu kan kita bisa menghitung tuh apabila segitiga tuh berbentuk siku-siku, ya segitiga teratur mudah. Yang siku-siku tuh, yang ada sikunya. Jadi kita buat sikunya. Jadi cari kotak. Jadi dibagi-bagi tanah yang bilang belok tadi, dibagi-bagi. Lalu disimulasikan, boleh juga dipoto. Lalu fotonya dipotong-potong, digabung-gabung supaya menjadi sebuah bentuk segi 4. Lalu mudah dihitung. Nah, pada intinya menghitung benda-benda yang sulit bagi kita itu diatasi dengan cara matematika realistik tadi. Yang misalnya lonjong-lonjong tuh cari dulu segi 4-nya, seperti kita menyusun yang mainan anak-anak itu, yang potong-potongan lalu tempel-tempelan sehingga membentuk segi 4. Di bagian mana yang kita dapat tempelkan. Nah, jadi disimulasikan seperti itu. Jadi pembelajaran itu misalnya digambar dalam satu fotonya dipotong-potong, disusun-susun, lalu membentuk segi 4. Nah, itu salah satunya. Jadi matematika realistik itu belajarnya dari bahan yang ada, kemudian diselesaikan juga dalam kelompok. Tapi bahannya itu bahan yang nyata dipakai. Misalnya juga yang contoh lain, membeli berbelanja ke pasar. Berbelanja ke pasar itu kan kita ini kan uangnya banyak atau sedikit itu harus terwakili bahan-bahan yang kita beli. Kalau misalnya kita memiliki uang 100.000 belanja ke pasar untuk membeli keperluan dapur pada hari ini, tentu saja jangan membeli langsung 100.000 itu untuk apa? Untuk ikan saja atau untuk daging saja, akhirnya habis. Nah, makanya harus dibagi-bagi bahan itu. Bahan itu yang pertama bahan-bahan yang bumbunya dulu secara lengkap dipenuhi, lalu sisanya nanti ada termasuk ikannya atau lauknya itu nanti dialternatifkan. Di situ kan bermacam-macam, ada ikan juga bermacam-macam, ada juga di situ ikan 2 macam, ikan darat, ikan sungai, ikan laut kan. Kemudian ikan laut ada bermacam-macam, ada juga udang macam-macam. Bahkan kalau jangan mepet sama sekali ada juga tempe dan tahu ya. Jadi itu bisa alternatif menggunakan uang yang ada. Jadi uang yang ada itu kalau nanti dalam matematika realistik seorang ibu atau seorang anak dimintakan oleh ibunya untuk berbelanja ke pasar untuk memenuhi atau menyediakan
makanan pada siang harinya. Lalu uang 100.000 itu diberikan untuk apa saja? Ini betul-betul harus cari dulu bahannya. Jadi bahannya apa saja yang dibeli? Seluruhnya, mulai alat dapur, mulai sayurnya sampai iwaknya, bahkan berasnya juga di situ. Jadi berasnya tuh kalau mau beli itu 1 liter saja yang harganya 12.000 katakan aja. 1 liter itu 1 kali makan mungkin untuk 5 orang. 1 liter itu banyak sekali sebenarnya untuk 10 orang. Untuk makan yang untuk piringmu, ukuran piringmu itu kan gitu. Ukuran piring, ada pengetahuan yang terakhir tentang 1 ukuran piring makan itu kan tidak seperti dulu. Dulu itu kan apa? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, tidak seperti itu. Bahkan hari ini 4 sehat, 5 sempurna. Sempurnanya tuh susu misalnya. Nah, susu itu kan mesti ada saat ini. Kalau dulu itu kan harus ada. Kenapa? Karena kandungan susu itu setelah diteliti sama aja pada protein juga, dan ada lemaknya, dan ada apanya, ininya karbohidratnya. Jadi yang maksudnya satu isi piringmu itu ada karbohidrat dibagi 4 lah minimal. Ada karbohidrat, ada vitamin, sehingga ada karbohidrat, ada apa, protein itu ikan ya. Kemudian ada vitamin itu apa? Sayur ya. Kemudian 3 udah di dalam piring nih. Jadi jangan isinya piringnya itu nasi seluruhnya, jangan. Lalu di atasnya iwaknya, lalu di atasnya lagi sayurnya, tidak seperti itu. Di atasnya lagi ada kerupuknya, di atasnya lagi ada apanya? Ada buahnya, di atas lagi ada ininya, tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud 1 piringmu itu, piring itu betul-betul dibagi 4, dibagi sekatnya itu jadi 4. Jadi makanya biasanya tuh kalau mau tuh piring ada kotak segi-segi itu, seginya tuh segi 4. Nah, jadi ada kotak makan, jadi dibuat. Ada nasi itu aja. Jadi kan nasi itu kadang mungkin bisa lebih daripada 1 sendok besar, karena dia kalau lebih pasti melimpah ke daerah lain. Nah, maka ada nasi. Ada apa lagi? Ada sayur, ada ikan. Kemudian apa lagi satunya? Apalagi yang satunya, kalau ada buah udah ada di sayur sebenarnya. Nah, jadi tidak mesti ada buah. Kalau ada sayur itu sudah wakil daripada vitamin, jadi tidak mesti ada buah, tidak mesti ada susu. Yang nyata itu ada vitamin, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Lemaknya juga ada persentasinya ya. Apa ya dulu kita paham ya, ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin. Ini kembali ke tata boga nih. Ini contohnya ya, contoh yang realistik. Nah, jadi ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, kemudian ada lemak, kemudian ada apa ini? Lupa aja pokoknya yang saya sebutkan dengan 3, harusnya itu kan 4 minimal. Piring itu harus isinya 4 macam, tidak boleh bertumpuk. Jadi tidak boleh bertumpuk catatannya. Nah, ini salah satu pengetahuan terbaru ya tentang proses makan. Tidak mengenal 4 sehat 5 sempurna itu udah tidak digunakan lagi atau ketinggalan sudah. Jadi makanan sehat namanya saat ini. Nah, udah. Jadi realistik itu intinya pembelajaran matematika yang berbasis pada pembelajaran bendanya ada yang dibicarakan dan sangat berguna dalam kehidupan. Caranya tuh tentu menggunakan model pembelajaran yang variatif. Jadi ada cara mudah untuk memahami sehingga menarik. Tadi ada menyebutkan matematika itu sepertinya tidak menarik katanya. Nah, supaya menarik itu ya variatif modelnya. Tugas daripada kelompok ini atau kita semua boleh jadi aku mintakan
cari buku yang isinya langkah-langkah daripada model pembelajaran itu. Rata-rata langkah model pembelajaran itu disebutkan sebagai sintak itu ada 9, ada 10, dan ada 11 langkah rata-rata. Lalu nanti kita gabungkan mana yang sudah terulang atau sama, misalnya membuat kesimpulan, itu semua langkah ada, itu dilakukan 1 kali saja. Jadi union namanya ya, menggabungkan 2 atau 3 model pembelajaran itu adalah union ya, bukan interseksi, bukan. Interseksi itu irisan, tidak seperti itu. Menggabungkan union itu seperti itu, menggabungkan yang sama dilakukan 1 kali. Yang berbeda harus dilakukan ya, harus dilakukan secara utuh. Nah, seperti itu. Ada lagi tidak pertanyaannya tadi? Pertanyaannya yang belum saya komen. Pasti banyak ya, karena memang pertanyaannya banyak. Bertanya mengapa ada kaitannya antara matematika dengan kehidupan sehari-hari tentang kegunaan matematika pada umumnya banyak manusia bagi manusia. Nah ya, kalau tadi udah saya jelaskan ya, kalau matematika itu memang harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah untuk membuktikan dan dapat disebutkan bahwa matematika itu membantu kita dalam kehidupan ini. Jadi memang harus harus dikaitkan. Mengapa harus dikaitkan? Memang harus dikaitkan, kalau tidak banyak berguna dan tidak menarik untuk dilakukan oleh siswa, dan siswa tidak ada jaminan menggerakkan seluruh anggota indranya. Indranya itu kan ada tangan, ada mata, ada telinga ya. Jadi ada simulasinya. Kalau cuma mendengar, melihat, lalu dirasa dengan pikiran, akan memahami, artinya paham nih. Kalau ditanya oleh guru, paham tidak rumus ini? Paham, katanya. Karena memang hatinya dan pikirannya merasakan bahwa apa yang dibicarakan oleh guru itu dapat dipahami dan dapat dimengerti. Karena sudah ditulis juga setelah ditulis di ringkas-ringkas. Jadi rumusnya ini sepertinya mudah saja. Tapi ternyata setelah dikasih soal, kasih soal 10, ternyata tidak selesai waktunya dalam 2 jam itu, dalam 1 jam itu. Padahal harus selesai. Artinya itu kurang cepat atau kurang terampil dalam menggunakan rumus nada. Jadi mengertinya di matematika itu tidak boleh cuman melihat, menulis, kemudian dan mendengarkan, tapi harus betul-betul melatih untuk menyelesaikan persoalan atau masalah. Apa lagi nih? Siapa yang bertanya? Boleh yang bertanya ini balik menanya kalau yang saya sebutkan tidak dipahami. Restu Aulia Hairunisa yang menanya tentang itu. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Aris Setiawan. Dalam presentasi tadi penjelasan tentang yang menarik terdapat pada model pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran diterapkan dalam pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif. Betul. Kemudian kooperatif merupakan yang menarik karena melatih siswa untuk berkembang berkomunikasi secara kelompok, bertanya langkah guru, langkah-langkahnya. Pembelajaran kooperatif itu seluruhnya pada dasarnya pembelajaran kooperatif. Langkah-langkahnya tergantung pada modelnya. Pada dasarnya langkah-langkah pembelajaran kooperatif itu pertama guru memberikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan secara singkat materi pembelajaran. Kemudian guru membagi kelompok itu dengan catatan tidak boleh terlalu besar, rata-rata 4 saja kelompoknya, anggotanya tidak boleh 6 atau 8, tidak boleh.
Jadi setelah dibagi kelompok sekitar 4 atau 5 orang itu boleh lalu diberikan bahan ajar, langkah-langkahnya seperti itu. Lalu siswa melakukan diskusi atau menyelesaikan. Pembagian kelompok harus bersifat heterogen, dalam artian di situ tidak melulu yang paham, juga harus dibagi-bagi siapa yang nilainya rendah. Oleh karenanya, sebelum membagi kelompok itu kita sudah paham tentang posisi kedudukan anak ini berada pada posisi mana, maksudnya di ataskah, maksudnya nilainya tinggi, kelompok tinggi kah, atau kelompok sedang kah, atau kelompok rendah kah. Kelompok rendah itu dibagi, dipencar, misalnya 1, 2, 3 kelompok situ. 1, 2, 3, 4, 5 ada kelompoknya ada 5, maka dibagi orangnya 5, dibagi juga kelas tingginya dibagi, kelas menengahnya juga dibagi. Nah, jadi betul-betul kita bagi, bukan berarti pembagiannya terserah anak. Jadi harus kita yang guru yang menentukan ini kelompoknya ini anggotanya. Tidak boleh. Jadi langkah-langkah kooperatif itu seperti itu agar nanti dalam diskusinya dapat berjalan dengan lancar. Artinya tidak mandek. Nanti kalau ada soal sudah diperkirakan jawabannya itu dapat dijawab oleh anak dalam kelompok dengan waktu katakan aja 15 menit atau 20 menit ya. Nah, itu dapat kita perkirakan soal itu selesai. Jangan soalnya kebanyakan atau kesulitan. Jadi harus ada. Sehingga di antara mereka itu ada yang mampu menyelesaikan. Lalu ada tutor sebaya proses di sana. Dia memberikan pembelajaran kepada kawan-kawannya dalam kelompok itu. Kemudian setelah kelompok itu mendapatkan hasil, lalu satu jawaban atas nama kelompok, kemudian yang lain harus juga mencatat untuk dirinya sendiri. Nah, setelah kelompok itu boleh di situ ada presentasi atas nama kelompok, tapi juga acak juga, tidak harus seluruh kelompok, juga boleh seluruh kelompok. Boleh seluruh kelompok, tapi juga tidak harus ya. Kemudian nanti yang langkah berikutnya, kelompok itu dibubarkan, siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing, lalu kita lakukan pembelajaran dengan posisi apa? Kalau snowball, kalau apa atau kepala bernomor itu pasti posisinya tidak seperti tempat duduk, seperti konferensi itu tidak harus berupa lingkaran. Jadi melingkar tempat duduknya seluruh peserta. Setelah melingkar kita dapat memandang seluruh siswa ke seluruh penjuru. Jadi kursi kita itu memang harus dinamis, bisa disusun, bisa digerakkan, bisa dirubah-rubah posisinya. Tapi kalau dia sudah seperti itu, tak apa ya, pembelajaran itu setelah berkelompok kita buat susunannya melingkar. Lalu susunan melingkar itu memudahkan kita untuk monitor seluruh aktivitas siswa, kemudian memberikan kesempatan siswa agar tidak seperti canggung. Kan kita ini kan sering seperti itu. Kawan menjawab, lalu kawan yang lain sepertinya, oh tadi jawaban aku seperti itu katanya. Seandainya aku jawab jawaban itu, maka akan benar jawaban itu juga. Nah, sepertinya itu karena terlindung tempat duduknya. Jadi tempat duduknya itu harus melingkar sehingga dapat dipandang ke seluruh posisi. Lalu anak atau siswa merasa aman. Jadi dia memiliki potensi yang sama tempat duduknya. Coba kalian perhatikan waktu kita kuliah. Yang terlindung di belakang, sepertinya terlindung, wah bicara-bicara saja bebas. Baris 2, baris 3, 4, 5, 6 belakang itu sudah karena bisa konsentrasi lagi. Karena apa? Kalau kita tidak bicara, kawan yang membawai bicara. Jadi otomatis kita mau tidak mau harus bicara juga, harus buka forum juga di atas forum. Jadi membuat forum di dalam forum itu tidak bagus. Artinya model pembelajarannya tidak tercapai. Lalu forumnya harus betul-betul diantisipasi, tidak boleh terjadi forum baru. Forumnya cuma satu, yaitu ada istilah negara di dalam negara. Jadi membuat negara di dalam negara, membuat forum dari forum yang ada. Nah, itu sudah tidak bagus ya. Jadi dengan cara seperti itu
Lalu perhatian siswa, keadilan dapat terjadi, perhatian siswa tidak merasa canggung dan sebagainya. Kita harus tanamkan kepada siswa tidak boleh merasa ragu, tidak harus benar jawaban itu. Kalau ada salah, justru dari kesalahan itu orang dapat hasil yang benar. Jadi orang itu berhasil dari kesalahan gitu. Pada intinya seperti itu diberikan kepada siswa. Jadi siswa itu tidak canggung untuk mengemukakan pendapat. Tak apa ya kalau dalam pembelajaran itu seluruh siswa itu jawabannya tidak ada yang benar satupun, misal. Tapi proses pembelajaran itu jadi hidup jadinya, tidak masalah. Cuman kan kita di akhirnya kita kasih tahu, oh, seharusnya seperti ini, jawaban seharusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi siswa jangan sampai dipatahkan dengan jawaban yang tadinya dianggap dia salah, lalu dia takut untuk bisa menyampaikan yang benar, atau karena itu was-was hatinya lah simpulannya. Jadi untuk menghindarkan was-was itu, pokoknya sampaikan saja apa yang di benak dia sebagai jawaban daripada persoalannya ada. Tak mengapa kata saya jawaban itu salah, karena kita juga di akhirnya akan ada kesempatan untuk memberikan jawaban yang benar. Berikutnya setelah tadi dibentuk posisi duduk yang melingkar, lalu siswa boleh dilakukan yang model kedua dan model ketiga, snowball drawing, dan kemudian ada kepala bernomor, boleh di situ disisipkan, lalu seluruh siswa dapat aktif. Waktu kita masih ya, tak terasa ternyata setelah bicara-bicara waktu kita hampir berakhir, tinggal 10 menit saja lagi ya. Lalu di akhir itu siswa sudah menjawab, sudah mengemukakan pendapat masing-masing, lalu kita guru membuat refleksi. Nah, lalu guru menyilahkan ke siswa untuk membuat kesimpulan. Jawaban pertama apa saja diserahkan lagi kepada Tessa kah, ke Aulia kah, kemudian kepada Musdalifah kah, atau Kamaliyah kah yang menjawab ini ya, membuat kesimpulan. Kesimpulan itu maksudnya kesimpulan dari soal satu apa jawabannya yang benar, jawaban kedua. Tapi setelah kita menjawabkan yang membenarkan ataupun mencari solusi dari bermacam-macam, kan ada mungkin jawabannya itu 2-3 macam, harus satu macam. Jadi kita kerucutkan juga, bisa kita lemparkan kepada yang lain kalau ada pendapat yang lain yang berbeda atau yang mendekati. Kalaupun yang tidak ada yang tepat sama sekali, tapi yang mendekati, nah yang mendekati itu kita boleh pancing ya, di mana yang sisi yang hampir dekatnya itu, nah lalu kita dekatkan, nanti dia akan sendirinya menyambung daripada jawaban yang sangat dekat tadi ke yang sebenarnya. Jadi akhirnya dapat buat kesimpulan. Tapi bisa-bisa juga mengatur waktu ya, karena memang waktu adalah segalanya. Waktu itu bisa memakan proses. Dalam beberapa pengalaman ya, kalau 1-2 kali melakukan model pembelajaran yang telah kalian susun berdasarkan sintak, berdasarkan langkah-langkah yang kalian buat, itu untuk langkah pertama pasti tidak beres, pasti banyak persoalan atau kekurangan waktu. Nah, yang kedua kita pikirkan, gunakan lagi langkah itu, tapi kita pikirkan di bagian mana tadi jadi waktu ini habis, belum dapat selesai langkah-langkahnya itu berakhir. Nah ini jadi guru pun harus mencoba, tidak selamanya model yang diciptakan ataupun yang kita buat itu langsung on the track atau langsung menjadi hal yang menghasilkan hasil belajar yang baik. Tidak, jadi bisa diulang-ulang, bisa dicoba berdasar. Tapi guru harus melakukan analisis ya, di akhirnya di mana yang menjadi kesulitan. Itu satu, langkahnya harusnya seperti itu, konsisten sampai akhirnya membuat kesimpulan dan memberikan tugas. Maksudnya tugas itu boleh jadi jangan terlalu berat, tapi harus ada. Kemudian karena sebagai syarat dia untuk bisa membuka buku lagi. Namun pada dasarnya besok hari, yang intinya itu besok hari
disiapkan mata pelajaran apa yang harus dia pelajari. Itu yang paling penting. Jadi bukan PR-nya, yang penting itu harus bisa menyiapkan untuk pelajaran hari berikutnya, itu yang utama ya. Kalau PR itu gunanya untuk memperdalam dan menguatkan, termasuk mengingat-ingat apa yang belum dipahami pada hari ini. Jadi PR itu boleh aja satu soal saja atau 2 soal, jangan satu soal jadi 10 soal atau 15 soal, jadi itu saja, akhirnya besok harinya tidak disiapkan oleh siswa, dia cukup mengerjakan PR saja. Ya, itu ya. Jadi itu yang mungkin waktunya sudah pas. Ada sedikit lagi yang menjadi pukul 16.20. Sampai di sini akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, kurang lebihnya ya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Di sini moderatornya Firdaus atau siapa tadi? Ulun, Pak. Ya, ya betul. Saya kembalikan ke moderator. Karena sudah disampaikan juga tadi kesimpulan, mungkin sampai di sini ya, tinggal statement penutup aja yang dari Firdaus, silahkan. Terima kasih, Pak. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya.